Welcome to the Baseface Network. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rika Caheni Putri dengan NIM 204210191. Saya dari Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi. Baiklah, video kali ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester pada mata kuliah Evaluasi Pendidikan dengan dosen pengampu Ibu Susi Francisca MPD. Baik, silakan tonton videonya. Istilah evaluasi berasal dari bahasa Inggris yaitu evaluation yang berarti tindakan atau proses untuk menentukan suatu nilai. Menurut One and Brown 1986, evaluasi pendidikan diartikan sebagai suatu tindakan atau suatu proses untuk menentukan nilai segala sesuatu dalam dunia pendidikan atau sesuatu yang ada hubungannya dengan dunia pendidikan. Secara umum, evaluasi pendidikan adalah proses sistematik untuk mendapatkan berbagai data mengenai komponen pendidikan untuk kemudian dilakukan penilaian, pengendalian, dan penetapan mutu pendidikan sebagai bentuk pertanggungjawaban. Menurut Soekardi, 2015 berpendapat bahwa evaluasi merupakan proses mendapatkan informasi dan memahami serta mengkomunikasikan hasil informasi tersebut kepada pemangku keputusan. Dengan begitu, pemangku keputusan dapat mengeluarkan keputusan sebagai bentuk pertanggungjawaban dari penyelenggara pendidikan. Menurut Tyler, dalam Arifito 2021 mengemukakan bahwa evaluasi merupakan sebuah proses pengumpulan data untuk menentukan sejauh mana, dalam hal apa, dan bagaimana tujuan pendidikan itu sudah tercapai. Dan jika belum, maka evaluasinya harus mampu menjawab bagaimana yang belum dan apa sebabnya. Artinya, evaluasi juga memiliki patokan keberhasilan berupa tujuan tertentu. Menurut Sudijono, selain memiliki tujuan sebagai patokan tercapainya penyelenggaraan pendidikan, evaluasi juga menjadi usaha untuk mendapatkan umpan balik bagi penyempurnaan pendidikan. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Bab 1, Pasal 1 Ayat 21 dijelaskan bahwa evaluasi pendidikan adalah kegiatan pengendalian, penjaminan, dan penetapan mutu pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan pada setiap jalur, jenjang, dan jenis pendidikan sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan. Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa evaluasi pendidikan adalah suatu proses sistematis yang digunakan untuk mengumpulkan, menganalisis, menafsirkan, dan mempertimbangkan sekaligus memberikan umpan balik untuk mengetahui tingkat pencapaian terhadap berbagai komponen pendidikan pada suatu jalur, jenjang, dan jenis pendidikan sebagai informasi untuk membuat keputusan dan untuk mempertanggungjawabkan penyelenggaraan pendidikan. Prasetyo 2019 mengemukakan bahwa dalam ranah pendidikan, evaluasi memiliki tujuan penting, yang diantara lain memberikan informasi yang dipakai sebagai dasar untuk membuat kebijakan dan keputusan, menilai hasil yang dicapai para pelajar, menilai kurikulum, memberi kepercayaan kepada sekolah, memonitor data yang telah diberikan, dan memperbaiki materi dan program pendidikan. Adapun tujuan khusus dari evaluasi pendidikan menurut Bukhari 2019 adalah untuk mengetahui kemajuan belajar peserta didik setelah ia menyadari pendidikan selama jangka waktu tertentu dan untuk mengetahui tingkat efisien metode-metode pendidikan yang dipergunakan pendidikan selama jangka waktu tertentu. Menurut Parianto 2019, tujuan evaluasi pendidikan adalah untuk mengetahui kemajuan dan perkembangan serta keberhasilan siswa setelah melakukan kegiatan dalam jangka waktu tertentu, untuk mengetahui tingkat keberhasilan program, untuk keperluan bimbingan dan konseling, dan untuk keperluan pengembangan dan perbaikan. Baik, selanjutnya yaitu ada jenis-jenis asesmen. Yang pertama ada
penilaian kognitif, yang mana pada penilaian kognitif ini mengambil contoh yaitu pada mata pelajaran PJOK dengan kompetensi dasar 3.1.1 memahami variasi dan kombinasi gerak dasar lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif dengan kontrol yang baik dalam permainan bola besar, sederhana, dan atau tradisional dengan tepat. Dengan materi operan bola-bola voli dan indikator soal yang pertama disajikan gambar agar siswa dapat menganalisis urutan gerak operan bawah. Yang kedua, disajikan pernyataan agar siswa dapat menentukan posisi lengan saat operan bawah. Yang ketiga, disajikan cerita gerak operan bawah, siswa menganalisis gerak yang terdapat di dalamnya. Dan selanjutnya disajikan cara urutan gerak operan bawah dan siswa dapat menganalisis jenis gerak manipulatifnya. Dan 4 indikator soal tadi termasuk dalam ranah kognitif C2. Pedoman penskoran pengetahuannya diberikan 4 soal pilihan ganda dengan skor 25 jika jawaban benar dan skor 0 jika jawaban salah. Dengan pengolahan skor maksimumnya 100 dan cara penskorannya yaitu nilai sama dengan skor penilaian dibagi skor maksimal dikali 100. Selanjutnya ada penilaian afektif dengan kompetensi dasar yang sama dan indikator yang dinilai itu ada disiplin, kerjasama, dan tanggung jawab. Dengan teknik penilaian yaitu teknik observasi dan instrumen yang digunakan adalah lembar observasi. Untuk rubrik penilaian sikap, kita ambil contoh yang pertama yaitu kriteria disiplin. Ya, pada kriteria ini memuat 4 indikator. Yang pertama, masuk ke kelas tepat pada waktu. Yang kedua, memakai seragam sekolah dengan lengkap. Yang ketiga, menyelesaikan tugas yang diberikan dengan lengkap dan tepat waktu. Dan yang keempat, menaati peraturan kelas. Dan untuk penilaiannya dikatakan sangat baik jika semua indikatornya terpenuhi. Dapat dikatakan baik jika hanya 3 indikator yang terpenuhi. Dapat dikatakan cukup jika 2 indikator saja yang terpenuhi, dan dapat dikatakan kurang jika hanya 1 indikator yang terpenuhi. Begitu juga untuk kriteria kerjasama dan kriteria tanggung jawab. Untuk penskorannya yaitu nilai sama dengan skor yang diperoleh dibagi skor maksimal dikali dengan 4. Yang ketiga ada penilaian psikomotorik atau penilaian keterampilan. Di sini terdapat indikator operan bawah bola voli dengan kriteria posisi badan berdiri dengan kedua kaki dibuka selebar bahu, kedua lutut ditekuk, kemudian ayunkan lengan untuk menyambut datangnya bola, salah satu kaki ke depan dan pandangan mata ke arah bola, pantulkan bola mengarah ke teman dengan kedua lengan. Untuk penilaiannya, jika memenuhi 4 kriteria maka mendapatkan nilai 10. Jika memenuhi 3 kriteria mendapatkan nilai 8. Jika memenuhi 2 kriteria maka mendapatkan nilai 6. Jika memenuhi 1 kriteria nilainya 4. Dan jika tidak memenuhi semua kriteria maka hanya mendapatkan nilai 2. Dengan pedoman penskoran yaitu nilai sama dengan skor total dibagi skor maksimal dikali 100. Boys and the daisy